Ini kenyataan loh. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Widodo. Ya, dia itu, dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, bagaimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya. Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya mau tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi, kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silahkan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Tenang. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Minta dukungan. Ya, 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua, kan saya dokumentasi semua. Minta dukungan, ya enggak? Setoran beliau yang saya bikin rekening gabungan Jokowi Ahok yang saya bikin di cabang Bank Mandiri di Mid Plaza. Kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya. Karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Itu kenyataan. Ya. Dan seterusnya. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus. Dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya.
Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, ternyata luar biasa sekali ya perjalanan politik Pak Jokowi di masa lalu gitu ya. Tadi Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo gitu ya, menceritakan perjalanan politik Pak Jokowi yang dulu ya menjadi wali kota dan rupanya Pak Jokowi berminat untuk maju di gubernur. Ya, tapi dulu kalau nggak salah mau di Jawa Tengah katanya seperti itu ya. Tapi eh, ada percakapan-percakapan yang mungkin teman-teman sudah dengar lah tadi dari penyampaian Pak Hasyim tadi. Nah lalu kemudian memang ya ternyata seperti itu. Ada uang, ada dana, segala macamnya tadi disebutkan seterusnya sudah diceritakan. Saya yakin teman-teman juga sudah mendengarkan. Nah saya nih tertarik nih bagaimana pandangan dari teman-teman kita ya terkait hal ini. Hehe, kena kibul juga oleh pengemis politik. Dugaan saya Pak Hasyim dan Pak Prabowo menyesal sudah pernah mengusung Jokowi jadi gubernur dan menjadi orang nomor satu di Indonesia. Mungkin sering dibohongi Jokowi. Presiden kok mirip pengemis minta-minta uang. Jokowi kalau tidak berbohong badannya sakit, meriang. Contoh soal mobil ASMK, soal investor asing ke IKN, presiden apa ini? Itulah anehnya Pak Bowo sampai mengatakan Pak Jokowi itu orang baik. Partai PDIP yang membesarkannya saja mulai dari gubernur DKI sampai jadi presiden 2 periode dikhianati Jokowi. Nah, ditambah lagi dengan pengakuan Pak Hasyim ini. Ya, sama-sama itulah ya. Awalnya memang tukang bohong, setelah memimpin juga tukang bohong. Setelah selesai memimpin juga masih minat menjadi tukang bohong. Buset dah Mulyono, lu manusia lebih pengemis daripada pengemis yang sebenarnya. Benar-benar terbongkar siapa ente sebenarnya. Benar kata Rocky Gerung, manusia dungu. Kok bisa ya dibohongi begitu besarnya? Salah sendiri dong. Ya bukan salah sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita kan percaya, tapi kita sudah baik percaya pada seseorang, seseorang itu malah mengkhianati kita, kan itu yang beratnya gitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu sangat baik gitu ya, memang luar biasa sekali hatinya Pak Prabowo ini ya, luar biasa sekali, sangat mulia ya. Jadi kurang dan lebihnya manusia tersebut acap kali datang ke kantor Bapak untuk mengemis ya, tidak punya malu sama sekali. Bang, siapa yang tertarik Jokowi? Abang bilang banyak orang yang tertarik Jokowi, Fred. Benar Jokowi minta duit miliaran dengan janji pinjaman kepada Yusuf Hamka, namun sampai sekarang belum dibayar. Presiden terkorup sedunia itu emang gak punya malu, apalagi cuma anak dari Hong Leong dan Sujiatmi yang kita tahu siapa dia saat pemberontakan komunis di Indonesia, bos. Pak Hasyim kelihatan sangat marah dan jengkel sama Jokowi. Ternyata Jokowi pengemis. Intinya Jokowi mengkhianati Pak Prabowo dan Ibu Mega kalau dilihat dari situasi saat ini. Kita salut sama Pak Hasyim, sangat berani. Oke Pak, gaskan. Prabowo Subianto dan Hasyim keduanya pernah dimanfaatkan dan dikhianati Mulyono selama lebih dari 2 periode. Bahkan sampai Pak Prabowo rela menjadi pembantu Mulyono, orang yang mereka duyung ya dan besarkan. Sekarang Prabowo Subianto sudah jadi presiden, posisi yang seharusnya sudah menjadi miliknya tahun 2014. Mengapa masih takut sama Mulyono? Ingat Pak Prabowo, bukan Anda yang berhutang budi pada Mulyono, tapi Mulyono yang berhutang budi
dan mengkhianati Anda dulu. Singkirkan tumor itu kalau tidak ingin tumir itu menguasai Anda. Ternyata tukang palak. Jokowi tukang kayu ya dulu. Iya memang teman-teman ya. Tukang maling kayu pasti licik. Seolah-olah nggak ada duit biar bisa minta duit orang. Agak sorry. Refleks gue ya baca komentarnya ini ya. Seolah-olah nggak ada duit biar bisa minta orang. Sorry teman-teman, agak lucu juga bacanya ya. Ya lah biar nggak terlalu tegang-tegang kalian, ini agak ngeri sedap bacaan komentar netizen ini ya. Anak durhaka, kacang lupa kulit, hati-hati saja Gerindra, orang ini sangat berbahaya. Ternyata si Anu tukang ngemis-ngemis toh, parah. Hasim itu jujur sebagai dia keluarga yang berada dalam dan disiplin. Orang yang tertarik sama Jokowi semuanya orang goblok. Semakin transparan Pak Hasim tentang Jokowi harusnya tahu diri Pak Jokowi ke Prabowo dan Megawati atau PDIP. Semua dihianati, memalukan. Mulyono dan Abah Anis Sengkuni yang dimaksud Pak Hasim. Ternyata pengemis juga dia ya. Ini malu banget tuh Mulyono. Iya Pak Hasim. Tentunya sudah melalui pemikiran. Tentunya Pak Hasim bangga sudah berpartisipasi dalam memilih seorang presiden terbaik. Makasih banyak. Oh dibalas nih. Kondisi otak lu begitu kronis dungunya sampai lo rela terkutuk hina sebagai jongos penyembah Jokowi. Di komentar seru ya. Kita kali ini nggak panas juga bahas politik ini ya. Kita lucu-lucuan dulu nih. Biar ada humor-humor tipis-tipis ya. Secara tidak langsung Gerindra, Prabowo dan Hasim ikut adil dalam perusakan negeri ini yang dilakukan oleh Mulyono, Sangkuni, Culas, Pirut Dungu, dan kata Rocky Gerung si bajingan tolol. Mengkhianati Prabowo, mengkhianati rakyat, lalu mengkhianati PDIP. Wow. Betapa buruknya Mulyono kelakuannya. Karena ini Mulyono ya pasti bisa menjawab untuk menghindar. Open the door semuanya. Kami rakyat Indonesia ingin melihat sesungguhnya siapa seorang pemimpin sejati itu yang benar-benar membela rakyat kecil Indonesia. Tapi Pak Prabowo sangat manggut terus sama si Mulyono, malah nyanjung-nyanjung si Mulyono terus. Katanya si Mulyono negarawan. Ceritanya Pak Hasim sangat bertentangan dengan omongan Pak Prabowo. Tapi alhamdulillah aku nggak pernah milih si Sarkowi. Aneh-aneh banget komentar teman-teman ini ya. Padahal biar orang simpati sama rakyat ternyata serigala berbulu domba. Nah, ini bagus supaya rakyat tahu siapa sebenarnya Jokowi. Hasim bukan orang ecek-ecek bro. Hasim sangat transparan dengan jelas dan berani. Itu kebenaran Mulyono sekarang limpungan. Mampus lu, adili saja bro. Sudah ditulung Prabowo dan dapat duit banyak dari adiknya Prabowo. Di Pilpres nyurangin Prabowo dan kini jadi kongsinya Prabowo. Luar biasa ya permainan politik ini ya. Benar sekali karena Hasim dan Prabowo banyak uang karena untuk jadi presiden butuh uang, cuma Jokowi memang orang pengkhianat. Kurang apa lagi untuk seret Mulyono ke pengadilan yang nyogok dan yang disogok sama perusak NKRI. Emang banyakkan mana kursi DPRD DKI Partai PDIP dengan Gerindra pada saat itu? Kok bisa-bisanya Pak Prabowo Subianto mendesak Mega? Logika saja, yang sedikit pasti ngikut aja. Pak Hasim itu jujur karena dididik ibunya yang katanya dan tidak katakan ya dan tidak katakan tidak. Ya tidak seperti keluarga Jokowi yang kena belok kiri itu karena sen kanan belok kiri itu karena didikan ibunya seperti itu, jadi jelas perbedaannya dari didikan awalnya. Ini benar, tapi video ini waktu Jokowi baru jadi presiden periode pertama. Cara untuk menghentikan pembohong, penipu, bajingan, pengkhianat, tangkap, geledah, periksa harta kekayaan, sekeluarga lacak rekening, harta keluarga di atas namakan orang lain, perusahaan, polemik selesai. Indonesia harus maju, rakyat harus sejahtera dipimpin oleh Pak Prabowo. Benar 100% kata Rocky Gerung, Jokowi itu bajingan tolol. Begitulah sifat seorang pengkhianat dan rakus kekuasaan. Kirik, munggah, bale, kacang, lupa kulitnya. Sudah saatnya Jokowi menuai dari semua apa yang mereka tanam.
Surodiro Joyo Ningrat Lebur Dining Penggestuti, mungkinkah Jokowi jadi Setrio Wirang? Berapa Pak Hasim yang penipu rakyat itu? Jokowi dan Papa cepat adili Mulyono koruptor besar. Dasar maling kundang dari Jawa Mulyono, lupa kulit, pantas hancur negeri ini dengannya. Banyak sekali ya komentar-komentar ini, ya mungkin Anda juga pengen berkomentar. Ya saya nggak terlalu bahas lebih lanjut ya, saya lebih membaca-baca saja terlebih dahulu. Mungkin di video selanjutnya kita akan agak lebih sedikit ganas untuk membuka bobroknya perpolitikan yang terjadi di bangsa ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.